Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa memulai kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah, anak Ustadz, hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai hukum bacaan ikhfa. Nah, apa artinya ikhfa? Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan izhar, ya, izhar halqi. Nah, izhar halqi. Nah, sebelumnya Ustadz mau tunjukkan dulu, ya, anak Ustadz. Nah, ya. Nah, sebenarnya ya, saat ini kita sedang mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin, ya. Nun sukun dan tanwin. Nah, maka anak Ustadz, apabila kemarin kita belajar izhar, ya, maka contoh-contohnya di sana ada nun sukun dan ada tanwinnya, ya. Yang pertama adalah izhar halqi, ya. Di sini untuk nun sukun dan tanwin, anak Ustadz ada 4 hukum bacaan di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Ya, yang pertama ada izhar halqi, yang sudah kita bahas kemarin, ya. Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ghain, kha dan ha. Kemudian ada idgham, ya. Ada iqlab. Kemudian yang hari ini akan kita pelajari insyaallah adalah ikhfa hakiki, ya. Nah, itu adalah huruf-hurufnya, ya. Ada shad, fa, dha, tha, ka, jim, shin, qaf, sin, ya, dal, ta, zai, ta, za, dha, ya. Nah, itu adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada 15, ya. Insyaallah nanti akan kita pelajari, ya. Baik. Nah, anak Ustadz, ya, kita masuk ke sini. Hukum bacaan ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya menyamarkan atau samar-samar, ya. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid adalah menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin dengan huruf yang ada setelahnya. Nah, artinya kalian tidak bisa membaca nun sukun atau tanwin dengan terang sebagaimana bacaan izhar yang jelas, tetapi tidak pula memasukkan ke dalam huruf hijaiyah di depannya, ya. Nah, jadi kalau memasukkan huruf hijaiyah ke depannya berarti menjadi idgham, ya. Insyaallah nanti mungkin ada juga kita pelajari, ya. Dan juga tidak dibaca jelas. Kalau jelas menjadi izhar. Nah, tapi dia di antara keduanya yaitu samar-samar, ya. Tidak jelas nunnya, ya, tidak terdengar jelas. Baik, yang berikutnya huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa berjumlah 15. Ada 15 huruf ikhfa. Di sana ada ta, tha, jim, dal, ya, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf, ya. Nah, agar mudah dihafal, ya, dirangkai menjadi sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Nah, ini adalah cara menghafal huruf ikhfa, ya, agar tidak lupa. Kita jadikan dia sebagai kalimat, ya. Kalimat, ya, yang sudah kita bacakan tadi. Nah, dari mana ini diambil anak Ustadz? Ya. Ini diambil dalilnya adalah dari, ya, kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, ya, karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Ya, di sini disebutkan anak Ustadz pada kitab ini, ya, kitab tajwid, ya, yang bernama Tuhfatul Atfal, disebutkan bahwasannya di sini, ya, agak buram, ya. Di sini anak Ustadz, ya, yang 13, ya. Dari 13 dulu, ya. Wasalisu al-iqlabu 'indal ba'i, ya. Dan yang hukum yang ketiga pada nun sukun dan tanwin adalah iqlab, ya. Nah, jadi yang pertama ada izhar, kemarin sudah. Yang kedua ada idgham,
Yang ketiga ada iqlab. Nah, kemudian ini kita mau bahas yang sekarang yaitu ini ya. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Ya, dan hukum yang keempat pada nun sukun dan tanwin adalah ikhfa, ya. Adalah al-ikhfa, yaitu samar-samar, ya. Minal hurufi wajibun lil fadili, yang wajib diketahui oleh orang yang memiliki keutamaan, ya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha, ya, yang hurufnya itu ada 15 yang sudah dirumuskan, ya. Nah, fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha, ya. Ya, yang sudah menjadi kalimat, ya, pada bait yang di bawahnya, ya. Nah, ini dia, ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan, ya, dha' zalima. Nah, taib, ya, itu dia. Dan berada di awal setiap kata, ya, awal setiap kata. Nah, Ustaz bisa perhatikan, ya, yang berwarna merah, ya, sod, za, sa, kaf, ja, sha, qa, sa, dan seterusnya, ya. Nah, yang berwarna merah. Nah, inilah dalil yang ada di dalam buku kita, ya, pelajaran Al-Quran dan hadis, ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dzalima, ya, yang artinya Assalamualaikum. Baik, yang artinya sif dzatana, ya, ikutilah orang-orang yang terpuji, ya. Ya, ikutilah orang-orang yang terpuji. Saya tandain, ya. Nah, sif dzatana, ikutilah orang-orang yang terpuji. Kam jada syakhsun qad sama, ya, betapa banyak orang yang diangkat derajatnya, ya, karena sifat terpujinya tersebut, ya. Kemudian dum thayyiban, ya, dan iringilah atau senantiasalah berbuat baik, ya. Zid fi tuqan, dan tambahkanlah, tingkatkanlah ketakwaan. Da' zalima, dan tinggalkanlah orang-orang yang zalim. Nah, ya. Nah, karena Ustaz, kalau kita ingin hafal huruf-huruf ikhfa apa saja, nah, hafalkan ini, ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nah, ini adalah huruf-huruf ikhfa yang bisa diambil dari awal katanya. Nah, taib, masyaallah, ya. Ini dari kitab, ya, ini, ya, fi dhabti al-Jazariyah wa Tuhfatil Atfal, ya, Tuhfatil Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, ya, karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Taib. Nah, itu adalah anak Ustaz untuk dalil yang digunakan pada buku kita, ya. Nah, taib, agar mudah dihafal dirangkai menjadi yang tadi, ya. Nah, ada 15 huruf ikhfa. Yang berikutnya bacaan ikhfa dalam hukum nun sukun dan tanwin ini disebut dengan ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Nah, ya, ikhfa hakiki. Contoh-contoh bacaannya adalah yang pertama huruf ta, untuk huruf ta, ya, contoh dengan nun sukun. Ada contoh dengan tanwin, ya, ada contoh dengan nun sukun, ada contoh dengan tanwin. Nah, sekarang kita coba dulu untuk kita baca dari sebelah sini, ya. Nah, saat di sebelah sini dengan tanwin. Jannatil tajri, ya. Til tajri, bukan tin tajri, bukan tin, ya, bukan tin, ya, tapi til tajri, ya, samar-samar, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya yang ini, illa ma taba, illa ma taba, ya, samar-samar, ya, jangan dibaca illa man taba. Nah, dia bukan izhar, ya, izhar hanya 6 hurufnya, izhar halqi hanya 6 hurufnya. Nah, ini harus baca samar, ma taba. Nah, taib, yang berikutnya yang bawah, ya, untuk huruf
ya huruf sa, ya untuk huruf sa. Yauma idzin thamaniyah. Nah, dzin thamaniyah. Ya. Kemudian untuk nun sukunnya min samarah. Ya, min samarah. Baik, yang berikutnya untuk jim. Sabran jamila. Ya, sabran jamila. Untuk nun sukun man jaa bil hasanah. Ya. Jangan man ya, jangan manja. Ini huruf jim ya, bukan kha. Kalau kha dan ha ya dia izhar. Kalau ini samar ya, man jaa bil hasanah. Yang berikutnya itu huruf dal ya, huruf dal. Afan. Ya, qinwan dibacanya jelas ya. Qinwanu daniyah. Qinwanu daniyah. Ya. Berikutnya untuk nun sukunnya wa ma min dabbah. Nah, seperti itu ya. Nah, bukan min. Kalau dibacain min berarti salah. Berikutnya lagi untuk zal ya. A'anzartahum. Ya. Kemudian untuk nun sukunnya kullu nafsin dha'iqah. Nah, sin dha'iqah. Nah, baik. Berikutnya Ustaz. Tadi zal sudah ya. Nah, sekarang untuk zai ya, untuk huruf zai. Man zakkaha. Man zakkaha. Kemudian untuk nun sukunnya ghulaman zakiyya. Ghulaman zakiyya. Baik. Berikutnya untuk sin ya. Min sultan. Ya. Min sultan. Baik, berikutnya qaulan sadida. Qaulan sadida. Ya. Lan ya, bukan lan. Lan sadida. Berikutnya untuk shin. Ansha'akum. Ansha'akum. Lagi. Berikutnya nun sukun. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Baik. Berikutnya lagi ya Ustaz. Untuk shad. Fansad. Fansad. Birihin sarsar. Ya, birihin sarsar. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi untuk dhad. Madud. Madud. Berikutnya dzurriyyatan dhi'afa. Dzurriyyatan dhi'afa. Lagi ya Ustaz, berikutnya po. Nah, po ya. Fantalaqa. Fantalaqa. Untuk nun sukunnya fidayatun ta'am. Ya. Yaitu to ya, sekarang dha. Yanzurun. Yanzurun. Berikutnya untuk nun sukun. Mathalan dhalla. Mathalan dhalla.
Baik. Nah, itu untuk dha. Kemudian untuk fa ya. Min fawaqa. Min fawaqa. Kemudian lagi syai'an fariya. Syai'an fariya. Baik, ya. Itu untuk hurufnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ya. Nah, untuk qaf dan kaf ya. Anak Ustadz, untuk qaf dan kaf samar-samarnya dia menyerupai huruf eng ya, eng ya. Nah, huruf eng. Nah, ya. Baik. Ya, karena dia yang paling jauh ya dari makhraj huruf nun ya. Nah, ini kan nun sukun. Nah, untuk qaf dan kaf dia tempat keluarnya itu jauh dari huruf nun, maka dia menyerupai huruf eng ya. Yang pertama untuk qaf ya, untuk qaf min qabli ya, min qabli seperti eng ya, seperti ming ya, tapi samar min qabli. Berikutnya fa'ajabu qawluhum, fa'ajabu qawluhum. Baik. Yang terakhir huruf kaf ya, huruf kaf min kas ya, min kas. Berikutnya untuk nun sukun yang terakhir ya, qaryatan kanat ya. Tapi jangan dibaca kanat, nggak boleh ya, atau jadi c, kanat, nggak boleh ya. Nah, karena tidak ada huruf c dalam bahasa Arab ya. Kemudian itu huruf ta bukan sin ya. Jadi tidak boleh baca kanat. Baca ada ta tapi ada udara keluar sedikit ya. Qaryatan kanat ya, nat ya, nat. Baik, qaryatan kanat. Baik. Nah, itu adalah untuk contoh membaca samar-samar ya. Nah, Ustaz. Nah, sekarang kita sampai di rangkuman ya. Rangkuman izhar artinya jelas ya. Izhar artinya jelas. Ya, izhar artinya jelas. Kemudian ya, huruf izhar atau huruf halqiyah, huruf tenggorokan ya, ada 6. Yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Ya, ada 6. Sehingga kalau berjumpa dengan huruf ini maka dibacanya jelas ya, bacanya jelas. Baik, yang ketiga ya, yang ketiga bacaan izhar dalam hukum nun sukun dan tanwin disebut dengan izhar halqi ya. Kenapa? Karena dia jelasnya itu datangnya dari huruf halq ya, huruf tenggorokan. Ada 6 ya, maka dibacanya jelas. Ya, kalau ada nun sukun dan tanwin jumpa dengan yang 6 ini disebut dengan izhar halqi. Ya, taib. Kemudian yang keempat, ikhfa artinya menyamarkan, samar-samar yang barusan kita pelajari. Yang kelima, huruf ikhfa berjumlah 15 ya, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, lod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Nah, itu ada 15. Nah, kalau disingkat tadi sifdzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Baik. Kemudian yang keenam ya, bacaan ikhfa dalam hukum nun sukun dan tanwin disebut dengan ikhfa hakiki ya. Nah, ini ikhfa hakiki. Jadi ada 2 ya. Yang sudah kita pelajari untuk nun sukun dan tanwin ada izhar halqi ya, ada ini ya, kita pelajari izhar halqi, kemudian ada ikhfa hakiki. Nah, itu adalah yang sudah kita pelajari sekarang ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, berikutnya ya. Nah, ya. Sekarang saatnya nah Ustaz untuk mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal ya. Baik. Nah,
latihan ya. Carilah bacaan izhar dan ikhfa pada ayat-ayat berikut ini, lalu masukkan ke dalam kolom yang tersedia di bawah. Ya. Nah, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Nah, dia termasuk apa? Ya. Dia termasuk apa? Ya, nah Ustaz, apakah izhar, apakah ikhfa? Kemudian nanti dituliskan di sini, ya. Contoh misalnya, ya, kalimatnya yang terbaca jelas alimun hakim. Apa hukum bacaannya? Tuliskan di sana. Bacaannya adalah izhar. Ya, kenapa izhar? Karena ya ini dia. Karena tanwin ya berjumpa dengan ha ya, maka dia menjadi izhar. Maka tuliskanlah di sini tanwin ya. Tanwin bertemu dengan ha. Nah, seperti itu ya, anak Ustadz. Nah, tape mungkin ini saja ya, bisa kita pelajari untuk pertemuan kita. Jadi tugasnya itu saja ya, tugasnya itu saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat. Coba anak Ustadz cari sebanyak-banyaknya ya. Dari setiap ayat yang di atas itu yang 8 ada hukum apa saja? Apakah hukum izhar ataukah ikhfa? Kalau ada dituliskan ke dalam kotaknya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, mungkin ini saja. Insyaallah kita sambung lagi pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.